Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang perjalanan pakan. Nah, yang pertama itu dari Cavomorus. Nah, Cavomorus ini adalah pakan yang pertama kali melewatinya, yaitu terdapat kelenjar saliva. Lalu masuk ke esofagus. Nah, esofagus itu pakan nanti akan bergerak menuju ke bagian crop. Nah, esofagus ini ada pergerakan peristaltik. Nah, lalu selanjutnya ada crop. Crop. Nah, ini crop. Nah, kalau crop itu dia tergantung. Nah, jika pakannya tidak singgah ke crop, nah itu lubangnya akan tertutup. Dia langsung lanjut ke ventriculus. Nah, biasanya itu kalau crop ini dia sebagai tempat pelunakan makanan juga. Jadi dia tempat sementara. Lalu masuk ke proventriculus. Nah, proventriculus dia itu untuk mensekresikan cairan lambung nanti untuk selanjutnya. Lalu ada gizzard. Nah, ini gizzard. Nah, gizzard itu jika partikel-partikel pakan yang besar, nah nanti dia otot-otot dari gizzard ini akan menghancurkannya supaya menjadi lunak agar memudahkan masuknya ke jalur istentinu. Nah, lalu selanjutnya ada duodenum. Nah, ini duodenum. Nah, duodenum itu adalah tempat pertama kali terjadinya proses enzimatis juga di sini untuk pakannya itu untuk selanjutnya untuk diserapnya. Lalu ada jejunum. Nah, jejunum itu tempat absorpsi yang paling besar. Nah, ini jejunum. Nah, jejunum itu paling besar tempat absorpsinya. Lalu ada ileum juga, tempat absorpsi juga untuk penyerapan nutrien dari pakan tersebut. Cuman si ileum ini dia lebih sedikit absorpsinya, nggak seperti sebelumnya. Seperti itu. Lalu ada seka atau sekum. Nah, biasanya sekum itu satu kantong. Nah, jadi pakan-pakan yang lunak-lunak itu biasanya akan masuk ke dalam ini sementara dulu atau keluar masuk. Nah, jadi itu terjadi juga tempat terjadinya penyerapan air yang dibantu oleh bakteri juga. Lalu masuk ke usus besar. Nah, nanti di usus besar ini juga terjadinya penyerapan air dan dibantu oleh bakteri dan terjadinya adanya pembusukan pakan tersebut yang akan dikeluarkan menjadi kotoran atau ekskreta. Nah, lalu ada kloaka. Nah, kloaka itu dia tuh sebenarnya ada 3 fungsi sebagai alat reproduksi, lalu ada sebagai tempat pengeluarannya saluran makanan dan metabolisme lainnya. Nah, biasanya itu dia bergabung kotorannya dengan urin itu yang disebut dengan ekskreta. Lalu ada organ tambahannya. Nah, organ tambahannya itu seperti hati. Ini hati. Nah, hati itu biasanya untuk mengemulsi lemak dan lain sebagainya, dan juga untuk memproduksi cairan empedu. Nah, lalu ada empedu. Ada empedu. Nah, empedu juga untuk mensekresikan enzim-enzim tersebut untuk pencernaan dari pakan tersebut. Lalu ada pankreas. Nah, pankreas itu biasanya terletak di antara duodenum dan jejunum. Nah, pankreas kecil dia. Nah, itu biasanya itu merupakan tempat terjadinya pembentukan kelenjar endokrin dan eksokrin. Nah, biasanya kelenjar-kelenjarnya ini untuk mengeluarkan cairan dalam pencernaan si ternak tersebut. Lalu untuk pakannya tersendiri, pakan yang dikonsumsinya itu tidak boleh terlalu banyak diberikan serat. Nah, serat yang berlebihan juga akan menimbulkan pakan-pakan yang lain itu tidak tercerna dengan baik. Jadi nutrisi lain itu tidak mencukupi karena serat itu bersifat bulky, hanya pengenyang. Jika berlebihan, zat-zat nutrisi lain tidak tercukupi. Enzim adalah senyawa kimia atau biomolekul berupa protein yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi suatu metabolisme, termasuk daripada sistem pencernaan. Adapun enzim-enzim yang berperan pada sistem pencernaan di unggas, yang pertama ada enzim pitialin yang terdapat di ludah, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada enzim amilase yang terdapat di kelenjar ludah dan juga di pankreas, berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian ada enzim maltase yang terdapat di duodenum. Duodenum berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, yang kemudian glukosa akan diangkut oleh darah dan dialirkan ke seluruh sel.
Kemudian ada enzim pepsin yang terdapat di kelenjar di proventriculus berupa pepsinogen yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ada HCl atau asam klorida yang terdapat di proventriculus berfungsi untuk membunuh mikroorganisme ataupun bakteri-bakteri yang masuk bersama makanan. Kemudian ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati yang kemudian akan ditampung di kantong empedu berfungsi untuk memecah molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih kecil sehingga membentuk suatu emulsi. Kemudian ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang nervosum pada unggas. Nah, saya akan menjelaskan bagian otak depan. Ini di bagian otak depan ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah olfactory lobus yang berfungsi sebagai penciuman saraf bau. Dan yang kedua hipotalamus yang berfungsi sebagai pengaturan suhu dan regulasi makanan minum dan siklus reproduksi. Nah, yang bagian ketiga itu kelenjar hipofisis yang berfungsi sebagai mengeluarkan hormon dan memproduksi hormon. Baik, Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bagian otak tengah. Nah, di sini terdapat di bagian tengah. Nah, otak tengah ini terdiri dari lobus optik yang berperan dalam pengolahan informasi visual. Dan yang kedua itu ada bagian otak belakang. Bagian otak belakang itu terdiri dari otak kecil dan medula oblongata. Nah, otak kecil ini berfungsi sebagai koordinasi otak rangka. Dan yang kedua itu medula oblongata berfungsi untuk menyampaikan pesan dari otak ke sumsum tulang belakang. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan ke seluruh tubuh melalui saraf kranial. Nah, yang ketiga itu ada sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Nah, fungsi dari chorda spinalis adalah untuk menyampaikan impuls dari indera ke otak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saluran urogenitalia pada ayam jantan. Nah, yang pertama itu ada sepasang testis. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut androgen dan sel gamet jantan yang disebut sperma. Nah, pada ayam itu biasanya testisnya itu tidak dibungkus oleh skrotum karena ayam itu tidak memiliki skrotum. Nah, yang kedua itu ada epididymis. Nah, epididymis itu dia jumlahnya sepasang dan dia itu terletak di sebelah dorsal testis. Nah, fungsi si epididymis ini itu sebagai alat transport, penyerapan air, pendewasaan, dan juga penyimpanan sperma. Nah, yang ketiga itu ada ductus deferens. Nah, ductus deferens itu jumlahnya juga sepasang. Nah, pada ayam jantan muda dia itu kelihatannya lurus, sedangkan pada ayam jantan tua dia itu tampak berkelok-kelok. Nah, fungsi si ductus deferens ini yaitu untuk menyimpan sperma sebelum disalurkan ke organ kopulasi. Nah, yang keempat itu organ kopulasi. Organ kopulasi itu fungsi organ kopulasi itu untuk mengeluarkan sperma. Nah, yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka itu sebagai alat pelindung alat reproduksi, tetapi bukan merupakan organ reproduksi. Nah, di kloaka ini mempunyai otot sphincter dan dia itu selalu tertutup dan hanya terbuka apabila ingin membuang kotoran dan juga bersifat kapalatis. Nah, di saluran urogenitalia ini juga terdapat ginjal. Nah, fungsi dari ginjal itu sendiri adalah untuk menyimpan racun, tetapi tidak semua racun itu dapat disimpan oleh ginjal. Sebagian dikeluarkan melalui urin dan juga feses. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sistem pernapasan pada ayam kampung jantan. Yang pertama terdapat nares atau hidung yang memiliki fungsi untuk mengambil udara atau udara awal masuk. Nah, hidung sendiri ini terdapat bulu halus yang dimana memiliki fungsi untuk menyaring udara yang masuk. Yang kedua ada glotis. Nah, glotis ini berada di dalam kerongkongan yang berada di antara pita suara. Yang ketiga ada laring. Nah, laring sendiri ini mengatur aliran udara yang masuk ke dalam proses pernapasan. Yang keempat ada trakea. Nah, trakea ini merupakan rantai yang memiliki cincin tulang yang biasa kita sebut dengan anulus tracheolus. Nah, yang terakhir itu ada sistem pernapasan paru-paru yang dimana paru-paru ini berbentuk sedikit kecil
dan berwarna merah pekat. Nah, fungsi dari paru-paru ini adalah untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi pada unggas atau bahasa ilmiahnya disebut dengan sistem sirkulatoria. Nah, apa sih sistem sirkulasi pada unggas? Yaitu merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari beberapa organ dan berfungsi pada peredaran darah unggas. Nah, sistem sirkulasi itu terbagi dua, menjadi sistem sirkulasi darah dan sistem sirkulasi limfa. Nah, sistem sirkulasi darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu berfungsi sebagai transportasi atau mengedarkan zat makanan, zat metabolisme, oksigen, karbon dioksida, dan hormon. Kemudian dia berfungsi sebagai buffer. Kenapa disebut dengan buffer? Karena dia darah mengandung garam-garam yang berfungsi sebagai menstabilkan pH di dalam darah. Nah, kemudian dia berfungsi sebagai zat antibodi. Kemudian pada sistem sirkulasi darah ada 3 organ yang berperan di dalamnya. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung memiliki bagian-bagian tersendiri. Nah, pada bagian ini dia atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, antara atrium dexter dengan atrium sinister ada pembatas yang namanya interatrial septum. Antara ventricle dexter dengan sinister ada pembatas yang namanya interventricular septum. Nah, kemudian antara atrium dexter dengan ventricle dexter ada katup yang namanya valvula tricus vidalis. Antara atrium sinister dengan ventricle sinister ada katup yang namanya valvula tricus vidalis. Nah, kemudian ada darah organnya, kemudian ada pembuluh darah. Nah, ada mekanisme pada sistem sirkulasi darah. Yang pertama itu mekanisme inspirasi, ekspirasi. Seperti yang kita tahu, inspirasi berarti darah dari paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium dexter. Kemudian menuju ke atrium sinister menuju ke ventricle sinister oleh katup valvula tricus vidalis. Kemudian menuju ke seluruh tubuh yang melalui aorta. Nah, kemudian ada mekanisme ekspirasi. Darah dari seluruh tubuh dibawa oleh vena lava menuju ke atrium dexter, kemudian menuju ventricle dexter oleh katup tricus vidalis. Nah, kemudian menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, kemudian sistem sirkulasi limfa. Nah, fungsi sistem sirkulasi limfa itu zat yang berfungsi sebagai mengangkut zat metabolisme, kemudian mengangkut lemak, serta sisa pembakaran dari kapiler-kapiler darah dan sistem kapiler darah serta sel tubuh. Kemudian mekanisme sistem sirkulasi limfa itu pertama kapiler-kapiler limfa mengumpulkan cairan-cairan limfa menuju saluran limfa. Kemudian saluran limfanya itu membesar, kemudian dia bergabung dengan vena lalu menuju ke jantung.